masjid Rasulullah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Itu adalah raudhah dengan makna secara khusus. Kemudian ada lagi raudhah secara makna umum, ikhwatul Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan untuk kita, terkhusus bagi kita yang datang ke kota Madinah. Allah kumpulkan dua raudhah tersebut. Apa raudhah yang kedua? Raudhah yang kedua sebagaimana juga yang disebutkan oleh baginda yang mulia, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u. Apa kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, mampir ke sana. Dan siapa di antara kita yang tidak ingin mampir di taman surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian. Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah, singgahlah ke sana. Maka para sahabat bertanya kepada baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena yang biasanya mereka kenal adalah raudhah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata ada raudhah yang kedua. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, apabila kalian melewatinya, singgah sebentar, mampir di sana, duduk di sana. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majalisul zikir, atau di dalam riwayat yang lain hilafat zikir, yaitu mereka-mereka yang duduk di rumah Allah. Di rumah Allah mana saja, karena semua yang dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala dijadikan ibadah. Yang disebut dengan masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah, semua masjid yang ada di dunia semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita singgah di sana, duduk di sana, kemudian duduknya kita membaca Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berzikir kepada Allah, itu juga raudhah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila kalian melihat taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, maka mampir, singgah, lewat, kalau kalian lewat, singgah di sana. Kemudian Nabi menyebutkan majalisul zikir, yaitu mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan zikir yang paling bagus adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab yang kita kenal dengan Al-Azkar, zikir yang paling bagus dinukilkan dari Imam Sufyan rahimahullahu taala, zikir yang paling bagus adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang datang ke kota Madinah, selalu kita memberikan motivasi kepada kita bersama. Allah kumpulkan kepada kita dua raudhah, dua taman surga di dunia. Dan para ulama, salah satunya adalah Imam Ahmad rahimahullah, yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah, pernah menyebutkan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Barang siapa yang tidak merasa bangga, atau barang siapa yang tidak merasa selesa atau merasa senang, merasa nyaman dikala mereka berada di taman surga yang ada di dunia, maka sulit bagi mereka untuk sampai ke taman surga yang ada di akhirat sana. Sehingga kalau seandainya dikala kita berada di taman surga yang ada di dunia, baik itu dengan makna secara khusus ataupun dengan makna secara umum, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan taman surga yang sebenarnya. Maknanya ikhwatul Islam, bahwa taman surga yang ada di dunia, baik itu dengan makna khusus ataupun dengan makna umum, itu adalah salah satu yang bisa menyampaikan kita ke taman surga yang sebenarnya, yang mana tujuan kita bersama dikala beribadah kepada Allah, cita-cita kita bersama adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kabulkan itu semua. Sehingga ikhwatul Islam, bagi kita yang datang ke kota Madinah, Allah kumpulkan kepada kita dua taman surga, di mana kala kita duduk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah taman surga. Dan taman surga yang kedua adalah taman surga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sambungan dari pelajaran atau pembahasan kita yang sebelumnya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan di antara makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surga. Siapa di antara kita yang bisa kembali mengulang apa makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga? Kemarin kita menyebutkan tiga makna yang terkandung di dalamnya. Siapa yang bisa mengulangnya? Silakan angkat tangannya. Silakan.
Yang pertama bahwa raudhah adalah termasuk bagian raudhah taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Baik, yang kedua. Yang kedua, raudhah disebut dengan raudhah karena memang itu diturunkan dari Allah dari surga di kota Madinah, sebagaimana Allah menurunkan Hajar Aswad di kota Mekah. Baik, yang ketiga. Itu termasuk ke dalam yang pertama. Ada lagi satu yang paling indah. Ada satu yang paling penting, yang semua kita bercita-cita yang demikian. Ada satu lagi. Haud wa minbari ala haudi, betul. Tapi ada satu makna yang mana itu merupakan tujuan kita bersama. Siapa yang bisa melengkapi? Haud, Allah, Kausar, Al-Kausar. Baik, yang lain. Malah kita bisa yang melengkapi. Silakan. Nah, ini dia. Ketika kita beribadah di raudhah, baik itu raudhah dari makna yang pertama. Sebelum kita lupa ya, silakan. Masyaallah. Silakan, barakallahu fiik, Allah jazika khairan. Barakallahu fiik, Allah jazika khairan. Raudhah ikhwan Islam, baik itu makna raudhah yang pertama atau makna raudhah yang kedua, salah satu makna yang paling indah yang terdapat di dalamnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang ada di raudhah tersebut, barang siapa yang ada di dalamnya, raudhah yang ada di Masjid Nabawi atau raudhah yang dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai daerah mana saja di rumah Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah mereka bisa diantarkan atau mereka sampai ke raudhah yang sebenarnya. Itu adalah makna yang paling indah yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian makna yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh saudara kita, abang kita, yaitu yang pertama, raudhah itu betul-betul bagian daripada surga yang diturunkan dari langit Allah Azza wa Jalla, dari surga. Atau yang kedua, atau yang ketiga, bahwa raudhah itu nantinya di akhir zaman betul-betul diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bagian daripada surga. Namun yang terpenting dari makna tersebut, bahwa raudhah baik itu makna khusus ataupun makna secara umum betul-betul bisa akan menyampaikan kita ke surga yang sebenarnya. Kemudian ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, ada beberapa hadis yang berkaitan dengan raudhah, yang mana kita ingin membacakan di antara salah satu hadis tersebut ikhwatul Islam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Di antara rumahku dan surgaku, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di atas telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menyebutkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mumpung Bapak kita tadi sudah menjawab tentang telaga, apa sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan Pak. Baik, sifat telaga Nabi. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Satu. Yang kedua, berapa jumlah cawannya atau gelasnya? Sebanyak bintang yang ada di langit. Yang ketiga, apa warnanya? Putih, dan lebih putih daripada susu. Yang keempat, rasanya lebih manis daripada madu. Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah jazika khairan. Akhirnya, silakan. Allah jazika khairan. Rasulullah SAW menyebutkan ikhwatal Islam, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku akan ada di raudhahku atau akan ada di haudku, akan ada di telaga Nabi SAW. Telaga Nabi SAW itu ikhwatal Islam adalah bukti nyata bagaimana sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, sayangnya Nabi kepada kita. Buktinya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah haud yang disebut dengan telaga. Telaga itu nanti akan ada sebelum kita dihisab, sebelum kita dikumpulkan, setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kita dibangkitkan, maka kita akan merasa kehausan. Dikala kita merasa kehausan, maka di sanalah Nabi sudah menunggu kita di telaganya, dan itu adalah awal cerita kita di akhirat dikala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mereka berbeda ikhwatul Islam. Walaupun mereka berbeda, namun ada salah satu pendapat para ulama yang menyebutkan, dikala kita sampai di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka Nabi memanggil kita, man marra alayya syarib, barang siapa yang lewat ayo mampir, ayo singgah ke telagaku, kata Nabi. Bahkan di dalam sebuah perkataan para ulama disebutkan, di antara kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, ada di antara mereka yang Nabi sendiri menawarkan dan memberikan minuman kepada mereka. Jadi telaga Nabi SAW ada di antara mereka yang minum sendiri, ada pula di antara mereka yang diminumkan oleh Nabi SAW. Tahu kita maknanya diminumkan oleh Nabi? Nabi yang memberikan kepadanya minum, Nabi ambil airnya, Nabi berikan kepadanya. Begitulah cinta baginda yang mulia SAW. Terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut di ikhwatul Islam, namun Nabi menyebutkan, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di haudku, yaitu mimbar Nabi yang ada di dunia, yang kemarin telah kita sebutkan sifatnya, ciri-cirinya, dari apa terbuat, maka itu betul-betul berada di telaga Rasulullah SAW. Kemudian ikhwatul Islam, hadis yang kedua berkaitan dengan mimbar, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna mimbari ala tur'atin min tura'il jannah. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya mimbarku itu akan ada di pintu surga. Mimbar Nabi SAW yang ada di dunia, itu pula lah mimbar Nabi SAW yang akan ada di dalam pintu surga atau di depan pintu surga. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, inna mimbari hadha, sesungguhnya mimbarku ini. Nabi menyebutkan mimbarku ini, kata Nabi, akan ada di pintu-pintu surga, kata Rasulullah SAW. Maknanya apa ikhwatul Islam? Memang ada sebagian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menemani manusia, menemani baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya adalah mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak heran kalau ada sebahagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tahu betul bagaimana kekhususan Nabi dan bagaimana keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta bagaimana keberkahan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan mereka sama, yaitu kalau seandainya mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di bagian pintu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya harapan kita bagaimana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pintu surga Allah Subhanahu wa taala tidak diizinkan dibuka kecuali kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat bagaimana sahabat Nabi. Ada salah satu seorang sahabat Nabi bernama Sawad. Itu salah seorang sahabat Nabi, disebut dengan Sawad karena memang kulitnya hitam. Kemudian dia ikut bersama Nabi dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar kita tahu bagaimana perjuangan Nabi dan juga bagaimana perjuangan sahabat Nabi. Nabi SAW betul-betul berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan permohonan yang luar biasa. Bahkan Nabi menyebutkan, ya Allah, kalau seandainya kelompok kecil ini hancur dan binasa, lam tu'bad fil ard, engkau tidak akan lagi disembah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Saking begitunya doa Nabi SAW. Kemudian dikala terjadi atau ingin terjadi peperangan di antara orang muslimun, sahabat Nabi dan juga orang-orang musyrikun, maka Nabi meluruskan barisan para sahabatnya. Ada salah seorang sahabat yang namanya Sawad. Dia melebihi garis daripada apa yang diluruskan oleh Nabi SAW, atau dia sedikit berada di depan saf. Kemudian Nabi SAW sedang memakai tongkatnya. Kemudian Nabi dorong dia dengan tongkat tersebut. Kemudian dikala Nabi SAW mendorong dengan tongkatnya, tujuan Nabi tidak lain tidak bukan agar bagaimana saf kaum muslimin itu lurus. Itu tujuan Nabi SAW. Kemudian dikala Nabi mendorong sahabat ini dengan tongkatnya, apa kata sahabat tersebut? Ya Rasulullah, aujahtani. Ya Rasulullah, engkau membuat diriku sakit. Nabi SAW dikala mendengarkan sahabatnya mengatakan, engkau membuat diriku sakit ya Rasulullah, apa kata Rasulullah SAW? Silakan engkau balas, silakan engkau kisas, wahai sahabatku. Begitu Nabi SAW. Walaupun tujuan Nabi adalah untuk meluruskan barisannya, Nabi SAW tidak salah. Namun begitulah Nabi kita yang mulia SAW, yang betul-betul disebutkan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi itu tidak memiliki akhlak yang mulia, namun Nabi berada di atas rata-rata akhlak yang mulia. Itu artinya wa innaka la'ala, engkau berada di atas. Jadi Nabi itu kita terjemahkan, engkau memiliki akhlak yang mulia. Bukan itu terjemahannya, namun Nabi memiliki akhlak di atas yang mulia. Sehingga Allah menyebutkan la'ala, wa innaka la'ala, engkau berada di atas. Ada akhlak yang mulia, Nabi berada di atasnya. Berarti akhlak Nabi rata-rata berada di atas akhlak yang mulia. Nabi SAW betul-betul mulia akhlaknya. Kalau
seandainya kita memperhatikan ada manusia yang paling mulia akhlaknya, berarti Nabi berada di atasnya. Wa innaka la'ala. Makanya kita perhatikan Nabi dikatakan oleh sahabat tersebut, "Auja'tani ya Rasulullah, engkau membuat aku sakit ya Rasulullah." Padahal Nabi tidak salah. Namun Nabi SAW mengatakan, "Silakan engkau balas wahai sawat." Kemudian akhirnya sahabat yang lain, ini sebelum terjadi peperangan, sahabat yang lain memperhatikan sawat. Apakah sawat ini rela untuk membalas Nabi SAW? Namun ternyata iya, sawat ingin tetap membalas untuk Nabi apa yang Nabi lakukan terhadap dirinya. Kemudian apa kata sawat? "Ya Rasulullah, tadi engkau mendorongku dengan tongkatmu, sedangkan aku tidak pakai baju. Buka bajumu." Kata sawat ini kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang memperhatikan yang demikian semakin jengkel kepada sawat, marah kepada sawat. Namun Nabi SAW yang memerintahkan. Kemudian setelah Nabi SAW membuka bajunya, kemudian sawat pun seolah-olah ingin mengambil tongkat yang tadi dipegang oleh Nabi SAW. Setelah mendekati Nabi SAW, sawat pun memeluk Nabi SAW, mencium Nabi SAW sambil meneteskan air mata. "Tidak mungkin engkau aku berikan balasan ya Rasulullah. Hanya saja aku ingin jasadku yang hitam ini bersentuhan dengan jasadmu. Karena nanti kalau seandainya jasadku bersentuhan dengan jasadmu, Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan diriku dari api neraka."